Nah saudara, beberapa minggu yang lalu saya sampaikan waktu keempat Injil ini saudara ya. Mereka ingin menampilkan tentang Yesus. Mereka berbeda satu dengan yang lain. Anda tahu, saya mau remind lagi bahwa Injil pertama yang ditulis menurut para ahli Alkitab, menurut para ahli teologi, yaitu Injil Markus saudara. Itu adalah Injil pertama yang ditulis. Kemudian setelah Markus menulis Injilnya, walaupun Markus itu ada di urutan kedua ya dalam Alkitab Anda, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian setelah Markus menulis, setelah itu dilanjutkan oleh Matius, saudara. Matius menulis kitab Matius, kemudian selanjutnya Lukas, dan kemudian yang paling terakhir yaitu Yohanes, saudara. Nah, Markus, saudara, menggambarkan Yesus sebagai suatu sosok yang luar biasa, saudara. Karena waktu Markus menulis pasal 1 dari kitab Markus aja, Injil Markus, saudara, nggak menceritakan tentang kelahiran Yesus. Langsung cerita tentang Yohanes Pembaptis, saudara. Dia lagi berkhotbah, saudara, banyak orang bertobat, tiba-tiba Yesus muncul di depan Yohanes Pembaptis, minta dibaptis, saudara, oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian setelah dibaptis, Yesus langsung pergi ke padang gurun, dicobai, pulang dari padang gurun, dia khotbah di mana-mana, saudara. Itu cara Markus menggambarkan Yesus. Di dalam pasal 1 aja, saudara, itu luar biasa. Setelah keluar dari pencobaan di padang gurun, dia ngajar, dia mengusir setan-setan teriak. Masih di pasal 1 juga, dia menyembuhkan orang-orang, saudara. Sangat banyak orang, termasuk orang kusta. Yesus menyembuhkan orang kusta dan kemudian tersebar di mana-mana tentang kuasa dari Yesus, saudara. Itu penggambaran Markus. Kemudian Matius, dia mulai berpikir, ini enggak, kita harus tarik ke belakang. Supaya kita tahu, orang-orang tahu siapa Yesus itu. Dia tarik sampai ke Abraham, saudara ya. Di dalam Matius pasal 1, Anda bisa baca di situ, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, kemudian ini memperanakan, ini akhirnya terakhir di Yesus Kristus, saudara. Karena Matius mau bilang, enggak, Yesus itu bukan langsung muncul dari antah berantah, langsung muncul di depan Yohanes Pembaptis. Enggak, dia punya silsilah sampai di Abraham. Kemudian Lukas itu salah satu penulis Injil, cuma satu-satunya penulis Injil yang bukan orang Yahudi, saudara ya. Jadi dia trek mundur, enggak adil kalau cuma dari Abraham, akar dari bangsa Yahudi. Tetapi Yesus ini berasal dari Adam. Kalau Anda lihat di Lukas pasal 3, saudara, di situ akan ditulis mengenai silsilah Yesus. Mundur dari Yesus, Yesus anak dari Yusuf, anak dari ini, sampai kepada Adam, saudara, sampai di Taman Eden, saudara, di runut. Nah, Yohanes, waktu kita bahas beberapa minggu yang lalu, waktu dalam seri khotbah Jesus at the Center, Yohanes mengatakan, enggak, bahkan sebelum Adam ada, bahkan sebelum alam ini diciptakan, Yesus ada, saudara ya. Kemudian muncullah ini ya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Saudara, sejak awal sejarah manusia selalu mencari-cari Tuhan, saudara. Anda pergi ke seluruh dunia di mana ada komunitas manusia, di mana ada satu kelompok manusia tinggal di sana. Mereka sekalipun sangat terpencil, saudara, mereka punya satu bentuk penyembahan. Kenapa, saudara? Karena Paskal, saudara, ini Blaise Pascal. Kalau anak-anak yang sementara sekolah atau yang kuliah pasti tahu, saudara. Pascal ini dia orang Prancis, namanya Blaise Pascal. Anda pasti tahu hukum Pascal, gitu ya. Hukum Pascal itu tentang cairan, tentang dia yang menemukan pompa hidrolik, dia yang menemukan
kalkulator pertama, saudara ya, si Pascal, Blaise Pascal ini. Nah, Blaise Pascal ini dia juga seorang teologian dan dia juga seorang filsuf gitu ya, ahli filsafat. Dia katakan demikian, ada satu bentuk kekosongan di dalam hati semua manusia yang tidak dapat dipuaskan oleh siapapun di alam ciptaan ini, oleh apapun di alam ciptaan ini, kecuali oleh Sang Pencipta itu sendiri yang dikenal melalui Yesus Kristus. Nah, saudara, manusia selalu mencari karena emang ada kekosongan dalam hati mereka ya, untuk mencari Tuhan, untuk mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Mereka mencari sampai ke angkasa. Kalau Anda lihat kebudayaan kuno, betapa mereka sangat mengagumi astronomi, saudara. Anda akan terpesona dengan cara mereka mendedikasikan waktu mereka untuk mencari tentang Tuhan, untuk mencari tentang sesuatu yang ilahi yang ada di sana, saudara ya. Kita baca sama-sama Mazmur pasal 19 ayat 2, 1, 2, 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara, seringkali saudara kalau Anda memandang matahari terbenam. Wah saudara, saya ini suka sekali kalau ada di pantai, saudara. Kalau ada di misalnya waktu ke Bali gitu ya, di Pantai Kuta Anda bisa melihat matahari terbenam. Wah itu luar biasa sekali, saudara ya. Warna-warni yang muncul mulai dari pink, oranye, dan warna-warna yang lembayung dan lain sebagainya, saudara. Sampai kepada warna biru yang dalam begitu matahari sudah nggak kelihatan di cakrawala. Luar biasa sekali, saudara. Pada waktu memandang matahari terbenam, saudara, Anda bisa tergugah hatinya dan berkata, wah, ini alam sedang berbicara kepada saya tentang kebesaran Tuhan. Waktu beberapa bulan yang lalu saya sama Matthew pergi ke Magelang, kita naik Gunung Sumbing namanya. Gunung Sumbing, ada satu tempat penginapan di situ. Pagi-pagi sekali, saudara, jam 5 kurang 15, saya udah bangun dan menyaksikan di ujung sana, saudara ya, ada gunung-gunung, awan, dan kemudian matahari mulai muncul pelan-pelan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, saudara, karena melihat keindahan yang luar biasa dari pemandangan ini, saudara. Tuhan ada di angkasa, ada di alam ini, saudara. Cakrawala, langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Kemudian saya ingat kalau Anda mungkin yang dari era 80-an, 90-an, ada satu lagu yang diciptakan, dinyanyikan juga oleh Iwan Fals, gitu ya. Seperti mata dewa, gitu ya. Seperti mata dewa, gitu. Wah, karena dulu saya masuk dalam pencinta alam, saudara. Lagu ini sering kita nyanyikan pada waktu sampai di puncak gunung atau sampai di pinggir laut, kemudian menyaksikan matahari terbenam, saudara. Kemudian banyak yang berkata, alam semesta sedang berbicara kepada kita. Saudara, kalau kita berpikir seperti itu, Anda seperti mengatakan, speaker ini berbicara kepada kita. Enggak, saudara, bukan speaker yang berbicara. Saya yang lagi bicara, gitu ini ya. Cuma sama seperti alam semesta, bukan alam semesta yang berbicara kepada kita. Tuhan yang berbicara kepada kita melalui alam semesta, saudara. Amin. Kemudian kita lihat, saudara ya, jejak tentang Allah juga dicari. Bahkan banyak orang mencari jejak Allah di dalam diri kita, saudara ya. Kemudian melihat kepada spiritualitas, melihat kepada meditasi, kemudian menemukan, ada jejak Tuhan di situ. Tapi apa yang Anda dapat melalui alam semesta nggak bisa mewakili dan nggak bisa menjelaskan tentang Tuhan secara utuh, saudara. Dan apa yang Anda lihat di dalam diri kita, saudara, nggak bisa juga menjelaskan betapa luar biasanya Tuhan. Di dalam Roma, saudara, kitab Roma pasal 2 ayat 15, saya ambil dari WTBC gitu ya, terjemahan. Di situ dikatakan mereka menunjukkan bahwa di dalam hatinya ada tertulis hukum Taurat. Kadang-kadang hati nuraninya mengatakan bahwa mereka melakukan yang salah dan itu membuat mereka merasa bersalah, dan kadang-kadang hati nuraninya mengatakan bahwa mereka melakukan hal yang benar dan itu membuatnya merasa tidak bersalah. Nah, saudara, di dalam hati kita ada jejak Tuhan di situ karena Tuhan sudah taruh ya, tadi Blaise Pascal katakan ada satu kekosongan dalam hati manusia yang berbentuk Tuhan, yang nggak cocok dipenuhi oleh hal-hal yang lain, oleh ciptaan Tuhan.
kecuali oleh Sang Pencipta itu sendiri. Nah, saudara, dalam hati kita, Anda bisa tahu, saudara, bahkan orang ateis pun, kalau dia melakukan dosa, melakukan kesalahan, ada rasa bersalah dalam hatinya, ada rasa guilty gitu ya. Sekalipun nggak ada orang di situ, cuma dia sendiri, tapi dia melakukan kesalahan, ada perasaan bersalah. Dari mana perasaan bersalah itu, saudara? Kalau bukan dari Tuhan, ada hukum katanya Tuhan, ada hukum Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati semua orang, sehingga membuat kita merasa bersalah pada waktu kita melakukan kesalahan. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam hati nurani ada Tuhan di situ, ada jejak Tuhan di situ, saudara. Tapi kita nggak bisa menemukan dan mengenali Tuhan dari jejak-jejak ini saja, saudara. Kemudian agama muncul, saudara. Agama itu untuk sebagai usaha manusia untuk mencari dan memahami Tuhan, untuk menemukan Tuhan. Masalahnya, saudara, masalahnya seperti ini. Kalau Tuhan bisa dicari oleh manusia, kalau Allah itu bisa dicari oleh manusia, berarti Tuhan itu nggak lebih besar dari manusia, karena manusia bisa mencari dia, bisa menemukan dia, saudara. Nah, Tuhan kita ini, Allah kita ini suka dikasih awalan maha gitu ya. Maha besar, maha dahsyat, maha pengampun. Kata maha ini menunjukkan bahwa kita nggak lebih besar dari Tuhan dan nggak mungkin kita menemukan atau kita mencapai suatu pengertian yang benar tentang Tuhan, saudara. Kalau Allah bisa dicari, ya dia bukan Allah, saudara. Gak mungkin manusia bisa menemukan Allah, itu sebabnya Allah harus menyingkapkan dirinya kepada manusia. Gak mungkin Anda dan saya atau siapapun di dunia ini menemukan Tuhan, kecuali Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia. Sejak perjanjian lama, Tuhan selalu menyatakan dirinya melalui nabi-nabinya, melalui firman yang diberitakan oleh nabi-nabinya, melalui penampakan-penampakan, melalui nubuatan-nubuatan, melalui penglihatan-penglihatan, saudara. Dan bahkan Musa sendiri dia nggak bisa melihat wajah Tuhan, saudara ya. Satu kali Musa bilang, Tuhan tunjukkan dirimu kepadaku Tuhan, supaya aku tahu bahwa aku berkenan pada Engkau. Kemudian di dalam Keluaran 33 ayat 22 dan 23 dikatakan, oke, aku akan berjalan di depanmu. Tapi Tuhan katakan begini kepada Musa, aku akan menaruh kamu di celah batu supaya kamu terlindung dari kedahsyatan Tuhan. Kemudian aku akan lewat di depan kamu, tapi mukamu akan saya tutupi dengan tangan saya, dan saya akan berlalu dan engkau akan melihat belakang saya saja. Kalau Anda coba buka di dalam Keluaran, saudara, Anda di rumah baca sendiri Keluaran 33 ayat 22 sampai 23. Kenapa, saudara? Karena gak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Tuhan. Bahkan malaikat-malaikat di sorga pun gak pernah melihat wajahnya Tuhan, saudara. Kalau baca di dalam kitab Wahyu, di situ dikatakan bahwa wajah Tuhan seperti matahari yang bersinar. Nggak mungkin kita bisa melihat dan menatap matahari dan mengerti detail wajahnya. Nggak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Nah, saudara, di dalam perjanjian baru sesuatu yang dahsyat terjadi, saudara ya. Di dalam perjanjian baru sesuatu yang luar biasa terjadi, yang nggak pernah disaksikan oleh manusia, bahkan oleh malaikat. Di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Nggak ada, saudara. Musa yang sebegitu dekat pun nggak bisa melihat Allah. Malaikat itu pun yang bersama-sama dengan Allah dan siang malam menyembah Tuhan, nggak bisa melihat wajah Tuhan. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, saudara. Amin, saudara. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir. Saya bayangkan waktu Yesus lahir, saudara, malaikat-malaikat juga penasaran. Karena selama ini mereka nggak bisa menyaksikan wajah Tuhan. Dan mereka tahu Tuhan mengambil wujud sebagai manusia, dan di situ mereka bisa melihat wajah Tuhan. Mungkin ya. Wah, waktu Yesus lahir dari seorang perempuan bernama Maria, saudara. Mungkin malaikat waktu itu dengan sangat excited, saudara, sangat bersuka cita. Itu sebabnya waktu kelahiran mereka datang kepada gembala-gembala dan katakan, kesukaan bagi dunia, kabar gembira bagi dunia, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Wah, saudara, itu satu berita gembira karena exciting. Nah, para malaikat itu
melihat Allah mengambil wujud sebagai manusia, saudara. Yesus menjadi Allah yang terlihat. Allah yang menyatakan dirinya sebagai manusia. Logos, saudara. Yang kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Logos, firman. Dan Logos itu bersama-sama dengan Allah dan Logos itu adalah Allah. Kemudian di ayat 14 dan dikatakan bahwa Logos itu menjadi manusia dan diam di antara kita, saudara. Wah, saudara, itu suatu pernyataan, penyingkapan Tuhan yang luar biasa terhadap manusia, saudara. Allah membuat dirinya terlihat supaya Anda dan saya bisa melihat dia, saudara. Itu hakikat dari Natal, saudara, yang kita rayakan, saudara, pada saat ini. Kenapa Tuhan mengambil tindakan sejauh ini, saudara? Karena ayat yang kita sangat hafal sama-sama ya, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya supaya yang barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya apa, saudara? Setiap orang yang percaya kepadanya, sama-sama katakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Amin, saudara. Supaya Anda ikut Tuhan itu, mendapatkan keselamatan itu, Tuhan kasih syarat yang paling mudah, saudara. Percaya saja. Amin. Coba katakan kepada kiri kanan, percaya saja. Nggak ada duit yang terlibat di sana. Percaya saja, saudara. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya kembali kepada Blaise Pascal, saudara. Karena dia masih muda. Dia meninggal usia 39 tahun, saudara. Tahun 1600-an, saudara. Dia meninggal usia 39. Tapi dia katakan demikian. Dia itu orang yang sangat jenius, sangat pintar. Dia katakan demikian, saudara. Granted that faith cannot be proved. What harm will come to you if you gamble on its truth and it prove false? If you gain all. If you lose nothing. Terjemahan bebasnya seperti ini, saudara. Saya nggak bisa jamin bahwa saya bisa membuktikan iman bahwa Tuhan itu ada. Saya nggak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Tapi katanya, what harm will come to you if you gamble? Apa yang ruginya kalau Anda gamble? Anda bertaruh bahwa Tuhan itu ada, tapi di ujungnya ternyata nggak ada. Karena katanya, kalau kamu benar, kamu mendapatkan banyak hal. Ada surga, ada kekekalan yang Anda terima. Ada reward di surga. Tapi kalau kamu kalah, maksudnya Tuhan itu ternyata waktu di ujung-ujung tuh nggak ada. Apa yang Anda rugi, saudara? Kita nggak kehilangan apa-apa. Saudara, ini satu dikenal di dalam diskusi-diskusi filsafat sebagai pertaruhan Pascal, katanya ya. Gambling Pascal. Nah, gambling ini ada dua hal yang kalau mau gambling, saudara. Saya nggak tahu di sini kalau udah ada berapa banyak yang jago gambling. Gambling ini, saudara, ada dua hal yang harus diperhatikan. Kalau Anda mau gamble, mau berjudi gitu ya. Ada dua hal. Pertama, berapa persen chance Anda untuk menang? Itu Anda harus perhatikan. Kalau semakin besar chance untuk menang, oh, main. Kedua, yang harus diperhatikan, pertama berapa chance, berapa kesempatan untuk menang. Kedua, yaitu berapa hadiahnya. Kalau kesempatan menang gede, hadiahnya juga gede, main. Main, saudara. Nah, kalau lotre, saudara, saya nggak tahu di sini ada lotre atau enggak, loto atau, tapi di Amerika ada legal, satu yang legal gitu ya. Di Amerika, saudara, loto atau lotre itu dibeli paling kurang 175 juta kupon, saudara. Satu kupon harganya $4. Kesempatan untuk menang, saudara, menang lotre, kalau berjudi lotre ini, kesempatan untuk menang itu 0,008 itu kesempatan untuk menang, atau 1 dari 175 juta, saudara. Itu lebih mungkin Anda disambar petir daripada menang. Benar, saudara. Di Amerika yang disambar petir 30-an. Menang lotre cuma 1 di antara 175 juta, saudara.
nggak layak, saudara. Suatu yang nggak layak untuk dipertaruhkan, saudara. Karena kemungkinannya sangat kecil. Tapi saudara, saya mau ini ya, kita bikin ini ya, gambling lah sekarang ya. Nggak apa-apa untuk Natal sekali-sekali. Kalau di Manado, saudara, Natal pasti gambling, saudara. Sampai pagi. Tapi gini, saudara. Ini ada 4 amplop di sini ya. Ya. Ada 4 amplop di sini ya. Saya mau minta 4 orang. Kalau Anda punya 100.000, Anda taruh di sini, ambil amplopnya. Di sini ada yang isinya 100.000, ada yang isinya 500.000. Ada 2 amplop di sini yang isinya 500.000. Ada 2 amplop di sini yang isinya 100.000. Jadi itu namanya lucky draw jadinya ya. Oke, ada 4 orang pertama yang angkat tangan dengan 100.000. 1, 2, 3, 4. Oke, maju ke depan. 100.000-nya dibawa ya, 100.000-nya dibawa. Wih, langsung. Oke, bandar kaya nih, bandar. Oke. Kakak adik nggak boleh, itu. Mama yang suruh ya. Oke, Anda pilih yang mana? Ya, saya depan saya lagi. Oke. Wish. Oke, sekarang silakan ambil. Kemudian lihat siapa yang menang, siapa yang kalah. Dalam nama Tuhan Yesus. Wah. Yang dapat 500.000, Jose dan Pak Boy. Oke, thank you. Saudara, saya nggak mengajak gamble atau judi di sini, tapi saudara, saya ingin kasih satu poin. Percaya kepada Tuhan itu seperti yang dikatakan oleh Pascal. Pada waktu Anda bet untuk sesuatu, pada waktu Anda bertaruh untuk sesuatu, misalnya saudara, Anda bertaruh, Tuhan itu ada dan saya mau mempertaruhkan hidup saya bagi Dia. Apa ruginya, saudara? Itu sama seperti Anda, kalau misalnya Tuhan itu ternyata iman Anda salah, ini misalnya ya, kalau iman Anda salah, apa ruginya, saudara? Karena pada waktu Anda bertaruh kepada Tuhan dan mempertaruhkan hidupmu kepada Dia, menurut penelitian, saudara, menurut penelitian dari Harvard, yang terakhir itu penelitian dari Harvard, orang-orang yang religius itu, pertama, hidupnya lebih sehat, panjang umur, saudara, matinya lama. Ketiga, saudara, mereka jauh lebih bahagia daripada orang-orang yang nggak punya iman, saudara. Jadi waktu misalnya, saudara ya, misalnya, kalaupun salah, saudara ya, Anda punya hidup yang sehat, Anda punya hidup yang bahagia, Anda punya hidup yang panjang, saudara. Kalau misalnya benar, Anda dapat hidup yang sehat, yang bahagia, dan umur panjang, dan kekekalan, dan reward, hadiah di sorga, saudara. Itu sebabnya Pascal katakan demikian. Apa ruginya? Menurut hitungan matematika, dia ini seorang ahli matematika. Pilihan yang paling masuk akal, pilihan yang paling menguntungkan buat dia, yaitu percaya kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Amin. Saudara, pada saat ini 2000 tahun yang lalu kita merayakan Natal ya, karena 2000 tahun yang lalu Tuhan datang. Anda bukan cuma berjudi saja, saudara, tetapi sesuatu, bertaruh untuk sesuatu yang nyata. Kenapa? Karena Tuhan yang dulu misteri telah menjadi manusia dan nyata, saudara. Tercatat dalam sejarah manusia. Tuhan yang dulu misteri, atau mungkin yang saat ini masih misteri bagi banyak orang, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah nyatakan bahwa Dia ada, bahwa Dia menjadi manusia, saudara.
2000 tahun yang lalu Tuhan menyatakan dirinya, menyingkapkan dirinya, saudara. Dan Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Dulu, saudara, Tuhan selalu dicari karena manusia ingin meraba, ingin merasakan, ingin mengalami Tuhan. Tetapi waktu Yesus lahir, manusia bisa melihat, bisa merasakan, dan bisa mengalami Tuhan, saudara, dalam kehidupan dia, saudara. 10 April tahun 1994, Yesus lahir dalam hati saya. Dan sejak saat itu, saya mempertaruhkan hidupku bagi Tuhan, saudara. Saya memberikan segala-galanya, saudara. Pertama-tama sedikit-sedikit, saudara. Karena waktu percaya kepada Tuhan, saya pikir saya mau ikut Tuhan. Karena bahagia sekali hati saya waktu ikut Tuhan saat itu. Tapi kemudian makin lama saudara ikut Tuhan, saya bilang ini gak bisa. Satu kali di dalam satu kereta perjalanan pulang dari gereja menuju ke rumah, Tuhan memperlihatkan betapa besar upah di sorga. Dan hari itu saya katakan, Tuhan, saya mau jadi apa saja yang Tuhan mau. Dan hari itu saya menyerahkan diri saya untuk sepenuhnya menjadi hamba Tuhan, saudara. Dan setiap hari sejak hari itu, saudara, sejak tanggal 10 April tahun 1994, saya semakin yakin dan semakin yakin lagi bahwa Tuhan itu benar. Dan gak ada satu keraguan pun dalam hati saya bahwa taruhan saya pasti menang, saudara. Saudara, saat ini di hadapan Tuhan, saya gak ajak Anda untuk bertaruh dengan Tuhan. Enggak. Kita gak layak, saudara. Karena apa yang Tuhan sediakan kepada kita jauh lebih besar. Tapi pada hari ini kalau firman Tuhan berbicara dalam hati Anda, dan Anda yang ikut secara online juga di rumah, kalau firman Tuhan berbicara kepadamu, jangan keraskan hatimu, terima dia sebagai juru selamat pribadimu. 2000 tahun yang lalu, Tuhan tidak hanya menyatakan dirinya sebagai sesuatu yang misterius, tetapi Tuhan lahir sebagai manusia untuk menyatakan, aku nyata, aku logos, aku makna, dan aku memberikan makna dalam kehidupanmu. Pada hari ini, saudara, kalau Tuhan berbicara dalam hatimu, jangan keraskan hatimu. Percaya kepada dia. Saudara, mari kita bangkit berdiri saat ini.